Loh, kenapa lah? Sebenarnya sejatinya wakil itu, panitia itu pesuruh sebenarnya. Ya, pesuruh. Enak, orang yang berkurban itu tinggal duduk manis. Pahala didapat, pahala sah. Jadi butuh apa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang semoga selalu berbahagia. Orang yang berkurban lebih utama mengeksekusi hewan kurbannya sendiri. Ya, jadi lebih utama menyembelih sendiri daripada diwakilkan. Jadi orang yang berkurban itu lebih utama mengeksekusi hewannya sendiri daripada mewakilkan. Ini juga berlaku dalam hal akikoh. Ya. Jadi orang kan biasanya nitip ya, nitip ke siapa? Ke panitia, bahkan kadang ke ustadz, ke kiai. Lebih utama dieksekusi sendiri, disembelih sendiri, dipotong sendiri, ya, daripada diwakilkan. Ini dicatat ya. Kadang orang itu berpikir kalau tidak diwakilkan, kalau tidak dititipkan ke orang lain, kalau tidak dititipkan ke ustadz, ke kiai itu tidak sah. Tidak. Malah lebih utama dirinya sendiri yang mengeksekusi hewan kurbannya atau hewan akikohnya. Tidak usah dititipkan, tidak usah diwakilkan. Coba dilihat di beberapa kitab itu. Orang yang menyembelih hewannya itu, orang yang berkurban itu afdol menyembelih sendiri. Kecuali kalau perempuan lebih utama diwakilkan. Tapi kalau laki-laki afdol dieksekusi sendiri. Ini lebih utama. Jangan sampai punya pemahaman, punya asumsi kalau tidak dititipkan, kalau tidak diwakilkan, kalau tidak dipasrahkan ke orang lain tidak sah akikoh atau kurbannya. Tidak benar. Yang afdol, yang utama dieksekusi sendiri, ya, disembelih sendiri, dikelola sendiri, ya. Tapi ini ada tapinya. Tetapi apabila dirinya tidak memiliki kemampuan, apalagi dirinya tidak memiliki pengetahuan masalah ibadah kurban atau akikoh, maka lebih utama diwakilkan, lebih utama dititipkan, lebih utama dipasrahkan ke orang lain yang lebih mengerti, lebih paham masalah ibadah kurban atau akikoh. Jadi hukum asalnya itu yang utama dilakukan sendiri, bukan diwakilkan. Ya. Nah, berhubung karena mungkin tidak paham bagaimana menyembelihnya, tidak tahu, ketentuan hukumnya tidak tahu, pembagian daging kurban atau akikoh juga tidak tahu, akhirnya dititipkan, diwakilkan kepada orang lain atau orang yang dianggap paham berkaitan dengan kurban dan akikoh. Jadi seperti itu ya. Ya, jadi lebih utama dieksekusi sendiri, dipotong sendiri, kemudian dagingnya dibagi sendiri daripada diwakilkan. Kalau misalkan diwakilkan, kalau misalkan dipasrahkan karena memang dia tidak paham, tidak mengerti, ya itu memang lebih baik. Bahkan memang lebih utama. Ya. Makanya apabila hewan kurbannya itu disembelih, mudhahi atau orang yang berkurban itu sunnah menyaksikan, melihat proses penyembelihan itu. Sambil membaca, dianjurkan, disunnahkan sambil membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin, seperti itu. Jadi sebenarnya lebih utama dilakukan sendiri. Nah, sekarang saya mau menyampaikan berkaitan dengan hal penting terhadap orang yang berkurban atau orang yang berakikoh. Ya, begini ya para pemirsa, kalau mau berkurban, kalau mau dititipkan, ya,
Jangan lupa biaya operasionalnya itu loh diikut sertakan. Jangan kemudian ini sapinya, ini kambingnya dititipkan ke ustadz, ke panitia, ke kiai, apalagi ke gurunya, kemudian duduk manis. Ya. Nanti itu gimana? Penjagalnya itu kan dibayar, diupah. Bagaimana kalau misalkannya itu takut berupa sapi? Ada orang yang membantu, ada orang yang relawan, kadang butuh minum, butuh konsumsi, itu dapat dari mana? Karena saya itu sering mendapat pertanyaan dari beberapa panitia kurban, gara-gara orang yang berkurban itu tidak mau tahu, cuman nitip sapinya saja atau kambingnya saja, kemudian dia duduk manis. Bagaimana cari? Akhirnya para panitia ini putar otak untuk mencari biaya operasional proses penyembelihan kurban. Ini bagaimana Ustadz? Ini bagaimana Kiai? Ini ada sisa uang dari orang yang berkurban. Apa boleh saya gunakan untuk konsumsi para panitia? Ini kan gara-gara siapa? Gara-gara orang yang berkurban. Dia itu cuma maunya nitip tok. Wakilnya nggak peduli ini nanti dapat dari mana untuk ngupah penjagalnya, nanti yang konsumsinya dapat dari mana. Padahal ibadah kurban itu bukan ibadah, bukan sesuatu yang bisa diambil keuntungannya. Itu ibadah, konteks ibadah. Seandainya daging kurban atau daging akikah itu boleh dijual belikan, aman, tidak apa-apa, mudhohi itu duduk tenang, santai, tidak perlu mengeluarkan operasional biaya. Masalahnya, kenapa? Karena kurban itu, daging kurban itu tidak boleh dijual belikan. Mau dapat dari mana upahnya itu? Ya. Kalau bukan dari kesadaran mudhohi. Jadi ini Pak, ini saya titipkan ya. Ini buat upah penjagalnya. Kalau sampean bisa menjagal sendiri, ini buat upah yang bantu-bantu sampean. Buat rokok, buat beli minum. Akhirnya kenapa? Akhirnya karena mudhohi itu tidak memberi biaya operasional, akhirnya itu kan banyak, ada yang dapat banyak, itu akhirnya dikerjakan di masjid, pakai airnya masjid, peralatan masjid, mengotori masjid. Itu gara-gara siapa? Gara-gara mudhohi yang tidak memiliki kesadaran diri untuk bisa memberi operasional, biaya operasional kepada panitia atau wakil kurban. Coba seandainya ada operasional, ada biayanya, kan enak. Nah itu perlu diperhatikan. Kenapa? Karena hewan kurban itu, daging kurban itu tidak bisa dijual belikan, tidak bisa dijadikan upah. Kalau misalkan boleh dijadikan upah kan enak. Loh ini kan orang panitia itu, panitia dan wakil kan mengurus ibadahnya para mudhohi ini, mengurus ibadah kurbannya orang yang berkurban agar sah, agar diterima oleh Allah. Loh kan? Makanya ini perlu kesadaran diri, wahai para mudhohi, wahai para yang berkurban. Ya. Jadi kalau misalkan nitip sapi atau kambing, apalagi banyak, bagaimana cara supaya tanya, ini Mas, Pak, Ustadz, Kiai, nanti konsumsinya dapat dari mana jenengan? Ini yang ngupah jagalnya dapat dari mana? Tanya dulu. Kalau misalkan oh ini ada, alhamdulillah. Ternyata kalau misalkan tidak ada, oh ya mungkin bisa ini Pak Kiai, ini Pak Ustadz, saya buat apa? Buat konsumsi, buat upahnya penjagal, buat ini dan itu. Kenapa? Karena wakil atau panitia kurban itu sudah capek ngurusi hewan kurbannya orang yang berkurban ini. Jangan tambah lagi luang biaya dong, kasihan mereka. Ya, malah kalau bisa diberi juga itu wakilnya itu. Ini untuk upahnya jenengan, ambil buat jenengan. Loh, kenapa lah? Sebenarnya sejatinya wakil itu, panitia itu pesuruh sebenarnya. Ya, pesuruh. Enak, orang yang berkurban itu tinggal duduk manis. Pahala didapat, pahala sah. Ya, jadi butuh apa namanya? Pengertian, kesadaran diri bagi para mudhohi. Ya.
Jadi seperti itu. Jadi semoga bisa dipahami, semoga bisa dimengerti, dan bisa menjadi evaluasi bagi para mudhohi, bagi para orang yang berkorban untuk tahun-tahun berikutnya. Semoga kita semua diberikan rezeki oleh Allah, sehingga kita bisa menggunakan rezeki itu untuk kepentingan-kepentingan berkaitan dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.